landscape architecture. Impressive. Hai, jumpa lagi nih sama Abang Parku. Semoga kalian semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan juga kebahagiaan ya. Amin. Kali ini Abang Parku akan membahas film yang berjudul Once Upon a Prince tahun 2018. Mengisahkan tentang seorang wanita yang berprofesi sebagai arsitek taman yang tiba-tiba diputusin oleh pacarnya. Padahal dia sendiri sudah menunggu lama untuk dilamar olehnya. Hingga di suatu momen ketika dia sedang galau, dia pun gak sengaja bertemu dengan seorang papan alias pangeran tampan yang berpura-pura menjadi orang biasa di pertemuan pertama mereka. Ya udahlah ya, daripada lama, mending duduk santai, miringkan HP, dan let's play the story. Told you I didn't need to come in for this. You did the exact right thing. Help out through the week while he recuperates. You're on vacation. Well, the best part of which is... Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan wanita bernama Susie yang baru aja diputusin oleh pacarnya bernama Adam. Di mana beberapa tahun sebelumnya, si Adam ini berjanji akan melamar Susie dan menjalankan bisnis bersama setelah dia lulus S2 nanti. Namun nyatanya, Susie yang udah rela menunggu momen tersebut hingga beberapa tahun lamanya, sampai kini Adam sudah lulus S2. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan buat berpisah. Begitupun juga kedua orang tua Susie yang bernama Gib dan Glue serta adiknya bernama Avery yang ternyata juga udah menunggu dan berharap hari ini Susie akan dilamar oleh Adam. Sehingga mereka semua pun nampak kecewa karena gak sesuai ekspektasi. Bahkan Susie pun menganggap dirinya yang bodoh karena udah menunggu lama tanpa kepastian yang jelas dan telah membuang-buang waktunya. Susie yang lagi galau pun izin kepada orang tuanya untuk keluar sembari refreshing pikirannya. I thought this was gonna have a different outcome. Just need to clear my head. It's okay. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba ban mobil Susie pun nampak bocor. Namun sayang, Susie nggak membawa alat dongkrak untuk menggantinya dengan ban cadangan. Hingga nggak lama berselang, nampak mobil yang kebetulan melewati jalan itu tiba-tiba berhenti ketika melihat mobil Susie yang tengah terhenti. Ternyata itu adalah seorang pria bernama Nate yang berbaik hati meminjamkan dongkrak sekaligus membantu Susie mengganti ban mobilnya. Success. Yes. Thank you so much. Of course. With an accent like that, it sounds like you're not from... Setelah beres, Nat pun bercerita bahwa dia ingin pergi berlibur ke tempat teman ayahnya yang bernama John Waller sebelum dia kembali masuk kerja sebagai humas alias hubungan masyarakat. Susie yang mendengarnya pun ternyata juga mengenali Jun yang merupakan sultan di kota itu. Susie juga bercerita kalau dia merupakan sarjana arsitek yang bekerja sebagai arsitek taman di toko orang tuanya. Sembaring PDKT, Susie pun nampak sangat mengagumi pohon tua yang dia lihat, dan menurutnya pohon tua itu disebut pohon cinta. Itu disebabkan karena menurut cerita legenda, apabila ada orang yang melamar kekasihnya di bawah pohon itu, maka pernikahannya akan awet sampai kakek dan nenek. Susie lalu berharap akan hal itu terjadi pada dirinya suatu hari nanti. Breathtaking, Beth. I couldn't agree more. Return your handkerchief clean. I look forward. Setibanya di rumah Jun, Nate pun bertemu dengan ajudan pribadinya yang bernama John gak pakai Sena. Nah, jadi sebenarnya si Nate ini ternyata merupakan seorang pangeran dari kerajaan Cambria. Namun dia sengaja menutupi identitas aslinya saat bertemu dengan Susie tadi. Di malam harinya, Avery yang baru aja pulang kerja pun langsung mencoba menghibur kakaknya yang nampak lagi galau. Namun kegalauan Susie mendadak pudar seusai bertemu dengan seorang pria tampan dan juga baik hati yang udah membantunya ganti ban mobil tadi siang. I figured you'd be all red-eyed and puffy, but And trust me, it's not fun. Keesokan harinya, nampak Pangeran Nate yang sedang minum teh bersama John Waller yang merupakan teman kecil sekaligus sahabat ayahnya.
Nah, jadi ceritanya si ayah Nate ini udah meninggal beberapa bulan lalu. Dan sejak kepergian sang ayah, nggak tahu kenapa Nate pun masih belum siap dinobatkan sebagai raja untuk menggantikan tahta ayahnya. Saat sedang berbincang, Nate pun membicarakan tentang Susie yang merupakan seorang arsitek taman kepada June. Dan kebetulan June juga mengenali kedua orang tua Susie dan berniat menawarkan pekerjaan kepada Susie karena dia ingin membuat sebuah taman di belakang halaman rumahnya. Di sisi lain, saat Susie berada di toko keluarganya, dia pun menyuruh adiknya untuk menjemput sang ayah yang nampak belum datang dan ingin memastikan keadaannya. Nggak lama berselang, Nate pun datang mengunjungi toko tanaman keluarga Susie. Di situ, Nate pun to the point bahwa dia ingin menawarkan Susie pekerjaan untuk membuat desain gambar taman yang akan dibuat di halaman rumah June. Susie pun menjawab bahwa skillnya masih amatir dan belum cukup pengalaman dalam mendesain. Nate yang yakin dengan kemampuan Susie terus merayunya. Namun tiba-tiba Susie pun mendapatkan telepon dari adiknya bahwa ayah mereka masuk rumah sakit. What is it? Avery has my. Setibanya Susie di rumah sakit, dokter pun mengatakan bahwa Gibb harus dirawat di rumah sakit selama seminggu karena mengalami palpitasi jantung akibat stres. Oleh karena itu, mereka pun membutuhkan seorang pria untuk menggantikan Gibb yang akan melakukan pekerjaan berat di tokonya nanti. Tiba-tiba aja Pangeran Nate pun datang, lalu dengan senang hati menawarkan dirinya untuk membantu sekaligus bekerja di toko mereka. Sebelum pulang, mereka pun membahas soal pekerjaan yang diberikan kepada Nate dan juga tawaran yang diberikan oleh June tentang membuat desain taman. Setelah selesai berunding, Blue pun sepakat menerima Nate untuk bekerja di toko mereka. Begitu juga dengan Nate yang menerima tawaran kerja dengan June. Keesokan harinya, nampak Blue yang begitu lega karena pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh suaminya kini digantikan oleh Pangeran Nate yang membantunya untuk sementara waktu. Hingga menjelang malam ketika toko sudah tutup, Pangeran Nate pun mengatakan kepada Susie bahwa June ingin bertemu dengan Susie pada esok pagi. Namun di tengah obrolan mereka, tiba-tiba terdapat seorang wartawan Cambria yang diam-diam memotret kedekatan mereka berdua dari kejauhan. Esok paginya sebelum Susie berangkat, Blue pun memberitahu Susie bahwa mereka telah mengundang Nate untuk makan malam bersama. Dan juga sebagai tanda terima kasih mereka karena Nate udah mau berbaik hati membantu mereka di tokonya. Setibanya di rumah Nyonya June, Susie pun disambut oleh John yang membukakan pintu untuknya. Dan seketika Pangeran Nate yang nampak sedikit panik langsung mengalihkannya dengan mengajak Susie untuk bertemu dengan pemilik rumah. Kalau bisa disimpulkan, Pangeran Nate nggak mau penyamaran identitasnya terbongkar oleh John yang hampir aja keceplosan dan belum mengetahui rahasianya. Lalu saat mereka bertemu dengan Nyonya June, mereka berdua pun langsung diajak oleh Nyonya June yang memperlihatkan halaman belakang rumahnya yang akan direnov menjadi taman. Di situ Susie pun langsung memperlihatkan hasil gambar desain taman yang sudah digambar olehnya. Dan ternyata Nyonya June sangat menyukai desain itu sehingga Nyonya June pun tertarik untuk menggunakan jasa Susie. We could use the actual grade of the land as it goes down to the sea. You will have any and all access to the faith in the world. Thank you. Beberapa waktu kemudian, akhirnya John pun menyadari bahwa Pangeran Nate memiliki perasaan terhadap Susie. Tapi nampak Pangeran Nate yang masih menutupinya. Semenjak hari itu, Nate dan Susie pun langsung menyiapkan beberapa peralatan dan tanaman untuk mendekorasi halaman belakang rumah June yang akan dibuat taman. Di malam harinya ketika mereka semua sedang makan malam bersama, Nate pun bercerita bahwa dirinya masih dari bagian angkatan laut demi menjaga identitas aslinya yang seorang pangeran. Kemudian Blue pun menanyakan soal Nate, apakah selama Nate berlibur udah pergi jalan-jalan ke sekitar tempat kota kecil ini. Mendengar perkataan ibunya, Avery pun terpikirkan bahwa Susie bisa mengajak Nate pergi jalan-jalan menggunakan sepeda.
untuk melihat tempat menarik di sekitaran sana. Seusai beres makan malam, Pangeran Nate pun kembali ke rumahnya dan tiba-tiba dia mendapatkan kabar dari John yang memperlihatkan liputan berita tentang kedekatan Pangeran Nate dengan Susie. Bahkan di sisi lain, tepatnya di kerajaan Cambria, ibunya Nate yang bernama Ratu Sarah pun mengetahui kedekatan anaknya dengan Susie saat melihat koran berita tersebut. Begitupun juga Avery yang memperlihatkan berita itu kepada Susie. Keesokan paginya ketika Nate yang baru aja tiba di rumah June, ia langsung membicarakan soal berita tersebut dengan Nate dan mempertanyakannya. Nate pun menjelaskan bahwa dia memang benar merupakan seorang pangeran yang akan dinobatkan sebagai raja untuk menggantikan tahta almarhum ayahnya. Di sisi lain, seorang wanita bangsawan bernama Ginny pun baru aja melihat kabar kedekatan Pangeran Nate dengan Susie. Nah, jadi si Ginny ini adalah calon istri yang akan menikah dengan Pangeran Nate. Di siang harinya, Pangeran Nate pun mengunjungi toko keluarga Susie dengan bermaksud untuk meminta maaf karena dia telah merahasiakan identitas aslinya sebagai pangeran. Pangeran Nate juga mengatakan bahwa sebenarnya dia masih nyaman bekerja di sini. Akan tetapi, dia harus kembali ke kerajaan Cambria demi menghindari berita yang enggak-enggak dari wartawan. Dan sebelum Pangeran Nate pergi, kedua orang tua Susie pun memberikan oleh-oleh kenangan kepada Pangeran Nate berupa seragam pegawai untuknya. Cover while my dad's recovering. Saat Susie mengantarkan Pangeran Nate yang hendak pulang, tiba-tiba mereka pun teringat akan janjinya, yaitu pergi jalan-jalan ke sekitar kota dengan menggunakan sepeda. Seusai berkeliling, mereka pun berhenti di tempat pertama kali mereka bertemu untuk istirahat sejenak di bawah pohon cinta sambil bercerita. Di situ, Pangeran Nate pun bercerita bahwa sebelum dia dinobatkan menjadi raja, dia berharap bisa hidup bebas layaknya orang normal seperti dalam beberapa hari ini. Dan obrolan pun beralih topik ketika Susie mengingat nama Sir Edward Tilbury yang merupakan arsitek ternama yang telah membuat Taman Florentine di Istana Cambria. Iya, lagi-lagi nampak seorang wartawan yang kembali memotret kedekatan Pangeran Nate dengan Susie dari kejauhan. Nah, jadi si wartawan ini bernama Maurice yang ternyata merupakan suruhan Ginny untuk bekerja memata-matai Pangeran Nate. Here's the thing, Morris. Royal press pool. Setibanya di rumah, Pangeran Nate pun diberi kabar oleh John tentang foto kedekatan dirinya bersama Susie saat tadi siang. Dan itu sudah direncanakan oleh Ginny biar nggak tersebar luas. John juga menyampaikan bahwa Ratu Sarah meminta Pangeran Nate untuk segera kembali ke Cambria. Sehingga secara mendadak, Pangeran Nate pun langsung menelpon Susie untuk berpamitan. Singkat cerita, Pangeran Nate baru aja tiba di istana. Lalu dia pun menemui ibunya yang langsung memberikan hadiah berupa cincin tunangan sepeninggalan almarhum neneknya. Dan Ratu Sarah berharap agar Pangeran Nate menikah dengan Lady Ginny karena sang pangeran harus menikah dengan wanita bangsawan dari Cambria yang sudah menjadi tradisi kerajaan. Enggak lama berselang, tibalah Ginny yang datang menghampiri Pangeran Nate. Lalu Ginny membicarakan soal gosip kedekatan Pangeran Nate dengan Susie di Amerika kemarin. Pangeran Nate yang nampak agak risih dengan pembahasan itu memilih untuk no comment, dan dia hanya ingin fokus ke acara penobatannya yang akan menjadi raja, nggak pakai ubur-ubur. The large event on the horizon. The coronation ball. Through that with ease. But should you need the nuances of royal politics? Di sisi lain, nampak sang ratu yang sedang meminta pendapat kepada John terkait Pangeran Nate yang harus menikah dengan Lady Ginny dan memikirkan cara untuk melupakan Susie saat liburannya kemarin di Amerika. Karena sang ratu ingin melihat anaknya bahagia serta nggak salah memilih wanita yang berbeda jauh derajatnya. John pun mengusulkan bahwa dia berniat mengundang Susie ke Istana Cambria karena John yakin kalau Susie nggak cocok dengan kehidupan serta tradisi di kerajaan yang berbeda jauh dari kehidupannya. Kalau dilihat, sepertinya John ini hanya beralasan dan malah ingin mempertemukan Susie dengan Pangeran Nate. One step further, show him without question. I think I have an idea how to do it. Of course, Mom. Anything you need.
Kita kembali ke Amerika ketika Susie memberitahu kepada kedua orang tuanya bahwa dia mendapatkan undangan resmi dari Ratu Sarah untuk bekerja sebagai pegawai magang yang akan membantu Tuan Edward Tilbury dalam proyek renovasi taman di Istana Cambria. Dan pekerjaan itu akan berlangsung sampai hari penobatan Pangeran Nate sebagai raja. Saking semangatnya, Avery pun berniat untuk ikut menemani kakaknya pergi ke Cambria. Singkatnya, mereka berdua pun tiba di Istana Cambria. Lalu saat mereka masuk ke kamar, nampak Avery yang sedikit bingung karena mereka ditempatkan di kamar para pegawai biasa dan gak sesuai ekspektasinya yang akan ditempatkan di kamar mewah. Di sana, Susie pun langsung pergi menemui Tuan Edward Tilbury yang malah menyuruhnya untuk membersihkan area perkebunan bersama para pegawai lainnya. Hingga Susie pun gak disengaja bertemu dengan Ratu Sarah yang kebetulan lewat dan nampak gak menyukai kehadirannya. Your Highness. Ma'am, may I present you? Yes, I know who this is. Saat jam istirahat, Susie pun mendapatkan telepon dari Avery yang mengatakan kalau dia ingin hadir di acara penobatan Pangeran Nate. Lalu saat Susie yang gak sengaja melihat Pangeran Nate, dia pun langsung menghampirinya. Dan ternyata Pangeran Nate sedang diwawancarai oleh para wartawan. Maka dari itu, pangeran yang terkejut dengan kehadiran Susie di istananya langsung mengajak Susie ke tempat lain untuk mengobrol. Di situ, Susie pun menjelaskan bahwa dia telah diundang untuk bekerja sebagai pegawai magang yang akan membantu Tuan Edward Tilbury. Seketika, Pangeran Nate yang mendengarnya menganggap bahwa ini adalah perbuatan ibunya. Lalu setelah mengetahui bahwa Susie dan Avery tinggal di kamar pegawai, akhirnya Pangeran Nate pun memindahkan mereka berdua ke kamar tamu dan berniat mengajak Susie untuk makan siang bersama pada esok hari. Nate, right? Of course. Well, in private, but Can you join me for lunch tomorrow? yeah. If you do, let's lunch together. Keesokan paginya, Pangeran Nate pun to the point pada ibunya bahwa dia telah memindahkan Susie dan adiknya ke kamar tamu dan juga telah mengundang mereka berdua untuk hadir di acara penobatannya sebagai raja. Sehingga sang ratu yang mendengar pun nampak sedikit nggak senang. Agak siangan dikit, nampak Pangeran Nate dan Susie yang sedang makan siang bersama. Namun tiba-tiba terdengar notif telepon dari Ginny, sehingga membuat Susie pun kepo dengan hubungan mereka. Sang pangeran kemudian menjelaskan bahwa dia sudah berteman lama dengan Ginny sedari mereka kecil. Oleh karena itu, banyak media yang beranggapan kalau mereka akan menikah suatu saat nanti. Sementara itu, nampak sang ratu yang marah dan komplain kepada John karena sarannya yang gagal terkait rencananya untuk menjauhkan Susie dari Pangeran Nate. Sebagai ajudan sang pangeran, John justru membela sang pangeran dengan mencari alasan agar rahasianya untuk menyatukan sang pangeran dengan Susie nggak ketahuan oleh sang ratu. Pada awalnya, Susie yang tahu kalau dia diundang oleh Pangeran Nate untuk datang ke acara penobatannya sempat menolak karena dia sendiri belum pernah datang ke acara kerajaan seperti itu. Namun, Pangeran Nate tetap memaksanya untuk hadir. Oleh karenanya, sang pangeran pun langsung mengajarkan Susie berdansa agar mereka bisa berdansa bersama saat selesai acara penobatan nanti. 2, 3, 1, 2, 3. Keesokan harinya sembaring makan pagi bersama, kini giliran Susie membantu Pangeran Nate untuk berlatih mengucapkan sumpah pada saat hari penobatannya sebagai raja. Ya, tiba-tiba Lady Ginny pun datang menghampiri mereka berdua, lalu langsung menyampaikan pesan dari sang ratu bahwa Pangeran Nate dipanggil oleh ibunya yang ingin bertemu. Setelah sang pangeran pergi, Lady Ginny pun berbicara empat mata dengan Susie tentang hubungannya dengan sang pangeran dan tradisi kerajaan. Nah, jadi intinya si Lady Ginny ini menyindir Susie yang gak pantas menjadi pendamping sang pangeran karena Susie bukan wanita bangsawan dan cuma wanita biasa. Side royalty is much more than watching polo. This is merely the way things are. Tradition. I'll take this back to the house.
Bring the glasses, will you? Ketika hendak kembali ke kamarnya, Susi pun terkejut saat melihat Nyonya Jun yang ternyata juga diundang ke acara penobatan sang pangeran. Sehingga Nyonya Jun yang nampak happy langsung mengajak mereka berdua untuk berbelanja gaun agar tampil makswin di acara penobatan tersebut. Agak sorean dikit ketika Susi sedang bersantai sambil melihat Taman Florentin, tiba-tiba dia dihampiri oleh sang ratu yang langsung menegur Susi karena taman ini sangat privacy untuk publik dan didesain oleh almarhum suaminya sebagai hadiah pernikahan sang pangeran kelak nanti. It is exquisite. Did Sir Edward do it? Design this garden for me. The castle gardens. To match the garden way. Beberapa hari pun berlalu, dan tibalah hari di mana sang pangeran Nate dinobatkan menjadi raja, yang disaksikan dan dihadiri oleh banyak orang termasuk Susi dan adiknya. Willing and able to take the oath to be the king. By all that I have, that I will be a good and faithful. Setelah acara penobatan selesai, Nate pun memutuskan untuk berkemas lalu ingin kembali ke Amerika dan gak mau ikut ke pesta dansa di istana karena saking insecure-nya. Namun dia pun kepergok oleh Avery yang terus membujuknya untuk ikut ke pesta dansa karena Raja Nate pasti sedang menunggu kehadiran Susi. Sementara saat pesta dansa sedang berlangsung di istana, nampak Raja Nate yang masih cemas karena belum melihat kehadiran Susi sampai saat ini. Kemudian Raja Nate pun membicarakan soal Taman Florentin kepada ibunya, bahwa dia berniat akan membuka Taman Florentin untuk publik agar masyarakat umum Cambria bisa melihatnya. Pada saat Lady Ginny berdansa dengan Raja Nate, Lady Ginny pun akhirnya menyadari bahwa Raja Nate masih memikirkan Susi yang dia cintai. Begitu mereka selesai berdansa, nampak Susi langsung hadir di acara itu menggunakan gaun yang cantik dan terlihat anggun, hingga membuat Raja Nate yang melihatnya pun sangat terpesona, lalu langsung mengajak Susi untuk berdansa. Thought I would check it out, see what's going on. Will you dance with me? Seusai berdansa bersama, Raja Nate pun mengajak Susi ke ruang lain dan mengaku jika dirinya sempat merasa grogi saat di pesta itu sebelum kehadiran Susi. Oleh karenanya, Raja Nate pun ingin mengajak Susi bersulang bersama untuk merayakan hari penobatannya. Ketika Raja Nate mengambil minuman, dia pun dihampiri oleh Lady Ginny yang udah mengikhlaskan Raja Nate bersama dengan Susi demi kebahagiaannya. Ginny pun menyampaikan salam perpisahan sehingga Raja Nate pun langsung mencium pipi Ginny untuk terakhir kalinya. Namun sayang, momen tersebut dilihat oleh Susi yang merasa kecewa lalu hendak pergi dari situ. Ya, Susi pun berpapasan dengan Ratu Sarah yang mengatakan bahwa Susi nggak pantas menjadi pendamping Raja Nate karena Susi bukan orang keturunan bangsawan. Nah, jadi sebenarnya Ratu Sarah sangat menyukai kepribadian Susi. Namun sang ratu terpaksa mengatakan hal itu demi mengikuti tradisi kerajaan mereka yang sudah turun-temurun. Setelah mendengar perkataan yang nyelekit dari Ratu Sarah, akhirnya Susi pun SD alias sadar diri dan memutuskan untuk pulang kembali ke Amerika. Nathaniel may not be in love with her, but he how could you be? You're not. Thank you. 1 minggu berlalu, nampak Ratu Sarah yang baru aja menyadari bahwa John berusaha membahagiakan Raja Nate dengan mempertemukannya kembali dengan Susi pada saat sebelum hari penobatan pekan lalu. Sebagai ajudan pribadi, John pun menjawab bahwa hal itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya demi melindungi Raja Nate dan keluarga kerajaan dari berbagai macam situasi. Di sore harinya ketika Raja Nate sedang berkebun, Ratu Sarah pun menghampirinya lalu mengatakan kembali tentang Susi yang gak pantas menjadi istri raja karena Susi bukan terlahir dari keluarga bangsawan. Seketika Raja Nate yang mendengarnya pun menjadi kesal dan mengatakan bahwa dia sangat mencintai Susi tanpa memandang status sosialnya, sehingga membuat sang ratu pun tersentuh dan mengerti tentang perasaan anaknya. So, because no member of the royal family has ever married someone upon swore that I would protect the rights and freedoms of all Cambrians and in the woman that I love. One woman ever that he loved her.
Beberapa hari kemudian, nampak Avery sengaja meminta Susie untuk mengantarkannya ke tempat pertemuan pertama Susie dengan Raja Nate. Dan tiba-tiba aja, Raja Nate pun muncul lalu langsung melamar Susie untuk menjadi istrinya. Tanpa banyak basa-basi, Susie pun menerima lamaran Raja Nate sambil disaksikan oleh semua orang terdekatnya. Dan film pun berakhir dengan ending bahagia. My future. Will you marry me and be my queen? Yes. Nathaniel can. One more thing, my peach. Dari film ini, kita bisa belajar dari sosok Lady Ginny bahwa puncak tertinggi mencintai seseorang adalah ketika kita sudah mulai ikhlas untuk melepaskan seseorang demi kebahagiaannya. Mungkin segitu aja review film kali ini. Kurang lebihnya, Abang Parku mohon maaf ya kalau ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih kaulah muda dan kaulah tua yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa kasih kritik dan saran kalian